Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini saya menyapa ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang mungkin dalam mempersiapkan diri untuk melangkah, beraktivitas, dan menjalankan seluruh aktivitas tanggung jawab kita di hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan senantiasa Dia perlihatkan dan Dia memberikan kepada kita semua yang dengan setia mengandalkan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali mendalami firman Tuhan yang sebentar kita baca dari dalam Alkitab kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu atas segala berkat Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang cerah, Tuhan sudah berikan bagi kami hari yang baru, kesehatan, kekuatan. Karena itu sebelum kami melangkah beraktivitas, Tuhan penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu dan tuntun kami dalam kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, kami menghayati dalam pergumulan bersama untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami berlakukan semua itu. Kami mau serahkan seluruh doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8 dan penekanannya pada ayat 7 yang mengatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, beriman teguh. Ibu bapa, anak-anak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang pertumbuhan iman kita, mari kita belajar dari sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita belajar untuk semakin kita mendewasakan diri. Setiap peristiwa yang mendahului, yang berjalan di belakang kita di hari-hari kemarin, sesungguhnya menjadi pelajaran yang berharga untuk kita mengoreksi pada hari ini. Supaya di hari yang ke depan, kita akan lebih baik lagi melakukan hal-hal yang mungkin saja belum kita lakukan. Perubahan atau pembaharuan, perbaikan dalam diri kita, itu sangat penting, terlebih lagi dalam kita memahami tentang firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, maka kita belajar pengalaman-pengalaman hidup orang beriman pada masa lalu. Sehingga menjadi barometer buat kita di hari ini untuk kemudian kita melangkah seperti yang dikehendaki Tuhan. Surat Ibrani yang ditulis pada ribuan tahun yang lalu ditujukan kepada banyak orang Kristen di tengah-tengah tantangan hidup yang tidak mudah, bahkan membuat mereka bisa saja kemudian mereka berpaling. Karena itu sebagai orang percaya, apa yang dikiaskan dalam surat Ibrani bacaan kita hari ini, yang menggambarkan bahwa tumbuh-tumbuhan ketika dia ditanam dengan tanah yang subur dan hujan yang terus mengalir, yang hadir, maka dia akan tumbuh dan akarnya pun akan hidup. Dan ia pun akan tetap menjadi tumbuhan yang kuat karena akarnya sudah kuat. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman kita pun seperti sebuah tanaman yang kalau kita pelihara baik-baik, yang selalu kita perhatikan, dia seumpama tanaman yang tumbuh di tanah yang subur. Maka dia berakar dan akarnya itu kuat sehingga batangnya pun semakin kokoh. Sehingga tantangan demi tantangan tidak akan membuat dia tercabut dari akarnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari kiasan ini maka kita juga percaya bahwa pengalaman hidup kita kemarin yang sudah kita lalui sekian tahun atau beberapa tahun yang lalu, di mana kita semua diperhadapkan dengan tantangan yang terberat dalam hidup kita. Toh kita bisa lewati. Karena apa? Karena kita semakin mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Sehingga iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap berakar, dan kemudian menghasilkan sebuah buah yang di dalamnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, di zaman yang serba modern ini, banyak orang mempermudah untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, iman kita harus tumbuh melalui sebuah pergumulan yang panjang. Sebuah proses yang panjang. Iman kita
bukan tumbuh dari hal-hal yang serba cepat, ya. Supaya kita juga percaya bahwa iman itu harus melalui sebuah proses yang panjang. Mari kita yang selalu berhadapan dengan persoalan hidup, kita yang selalu mengandalkan Tuhan, dan kita selalu percaya iman kita adalah iman yang tumbuh dari pengalaman demi pengalaman yang membuat kita dewasa dalam segala hal. Selamat berkarya, selamat terus untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena iman kita bukan iman yang instan, tapi iman kita selalu tumbuh dan kuat, bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh subur dan akarnya pun kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, sektor pelayanan 4, yang dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam proses pemulihan. Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Immanuel Sudaryanto, dan Bapak Hendrik Siregar. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Cornelis Barber, dan keluarga Ibu Stefani Ruru. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ibu Desi Tumbelaka, Penatua Marvels Situmorang, Ibu Elizabeth, Bapak Firmansyah, Ibu Non Tiksnadi, Bapak Herlan Bukit Tarigan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas pertambahan usia. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga Mupel Jakarta Selatan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu, memberkati juga BP Mupel beserta unsur yang di dalamnya, dalam kehidupan keluarga kami, pelayanan kami, bahkan karya kerja kami semua. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini yang kami naikkan semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.